Siapa negara superpower global? Siapa dia dapat dilihat dari keberaniannya. Keberanian Cina menerbangkan balon di langit AS. Cina juga lebih agresif di Laut Cina Selatan. Berani terang-terangan mendekati Israel. Berani makin akrab dengan Rusia ketika konflik tak kunjung usai. Itu semua adalah segelintiran bukti kecil bahwa Cina terlihat berani dengan ancaman konflik dunia. Keberanian ini karena sudah dipikirkan skenario-nya, dan sudah ada 3 gerakan cantik yang berjalan lama. Pertama, Cina tahu ketika banyak konflik yang terjadi, secara langsung membuat Eropa, Jepang, Amerika ekonominya pasti lesu. Itu mengakibatkan sebagian pabrik Cina tidak beroperasi dan bisa berlanjut. Para pekerja demo di jalanan hingga kerusuhan membuat kacau stabilitas politik. Mau tidak mau, pejabat pemerintahannya mengeluarkan paket stimulus untuk mensubsidi eksportir agar pabrik yang berhenti beroperasi tidak semakin banyak karena krisis global. Atau bisa juga memakai strategi jahat seperti tidak memberikan uang yang manusiawi ke pekerjanya, tapi akibatnya bisa ada demo maraton. Lalu yang kedua, Cina konsisten mempertahankan neraca perdagangan yang positif dengan bentuk proteksi. Ini seperti bayangan terlihat samar, tapi ada. Pemerintahan di sana mengontrol mekanisme impor secara ketat. Cina hanya mengimpor barang yang sangat-sangat dibutuhkan saja. Itu artinya membatasi kuota. Dan banyak perusahaan Cina yang sudah punya pasar memproduksi barangnya di AS. Tentu saja untuk menghindari proteksi dari AS terhadap impor barang Cina. Strategi ini diterapkan di seluruh dunia, tidak hanya khusus buat AS. Ketiga, Tiongkok punya pasukan kekayaan banyak yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari sebelum konflik dunia memanas dan ancaman krisis global. Di zaman dulu, pemerintahan menggunakan cara kolonialisme untuk mengumpulkan bahan baku sebagai pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekarang, Cina menggunakan dana kekayaan negara atau bahasa keren di tahun 2005 disebut SWF yang dipompa dari devisa, dana ekstra neraca perdagangan positif, termasuk laba BUMN-nya yang sudah gendut raksasa itu, dan dana dari dalam negeri termasuk pengeluaran pemerintahan kecil, tapi pajak masuk banyak. SWF Tiongkok tak lain untuk kepentingan di seluruh dunia. Tiongkok merancang mengamankan pasokan jangka panjang hasil bumi, gas, minyak, mineral, logam, dan komoditas-komoditas lain yang diperlukan untuk ekspansi kelanjutan ekonomi Cina. Tentu itu memberi kemakmuran di dalam negerinya dan untuk suntikan bekal politik PKC di kancah internasional. Jika Cina takut dengan krisis global dan ketakutan hutangnya yang sudah segunung Himalaya, ketakutan tetap ada, tetapi pesaingnya malah lebih ketakutan. Bisa dibilang ketakutan itu diwarnai dengan ramalan-ramalan gelap. Reaksi manusiawi mata gelap ku bernyanyi. Ekonomi Cina terbilang tangguh meskipun krisis konflik berkepanjangan. Negaranya yang paling sangat siap karena sudah melihat skenario dan menyiapkan langkah. Jika negara seantero dunia ingin meminjam uang padanya, tentu ia akan welcome. Syaratnya punya sumber daya alam atau penduduknya banyak untuk konsumen barang Tiongkok. Dan dapat dipastikan ia juga ikut turun ke lapangan, karena bagaimanapun juga ada tambahan strategi imigran ekonomi. Strategi lapis-lapis tidak mengherankan, karena memang salah satu karakter pemimpin Tiongkok, cerdik, gesit, maruk, tapi tak mau mencolok. Tapi tunggu dulu, yang paling terpenting proyeknya harus benar-benar untung dan bisa membayar hutang. Melihat perilaku agresivitas Tiongkok di kancah internasional, apakah AS akan tinggal diam? Padahal AS punya lembaga think tank terbanyak di planet ini. Dan kenapa tinker-tinker AS seakan-akan menerima ini? Jangan-jangan di sana sudah fokus mengalahkan sistem Cina pakai sistem anyar.